Mermaid in Love Dua Dunia episode 10 part yang kedua. Ratu Neptuna mengumpulkan Eric dan teman-teman yang lainnya karena dia hendak bertanya dan meminta mereka semua untuk memberitahu di mana letak gua mermaid itu berada. Namun gak ada satu orang pun di sana yang tahu tentang gua tersebut. Tak lama kemudian Benji datang. Ratu Neptuna pun bertanya pada Benji tentang gua mermaid itu. Ratu Neptuna sangat yakin jika Benji pasti mengetahuinya. Tapi Benji bilang bahwa dia nggak tahu, bahkan dia baru datang karena dia baru saja mencari kayu bakar. Sepertinya Benji memang harus berbohong, padahal Benji tahu di mana letak gua mermaid tersebut. Akhirnya semua orang di sana memutuskan untuk segera pulang. Saat itu Benji bingung bagaimana cara untuk memberitahu Eric tanpa diketahui yang lainnya. Tak jauh dari tempat mereka berada, Mermaid Stella sedang mengeringkan ekor mermaidnya agar dia bisa kembali menjadi manusia. Dengan sekuat tenaga, dia pun meniup-niup ekor mermaidnya. Perjuangan dia pun gak sia-sia. Kini ekor Mermaid Stella sudah berubah menjadi sepasang kaki manusia. Mermaid Stella sangat senang dan gak sabar untuk pergi menemui Eric. Tapi sayangnya di sana ada Ratu Neptuna sehingga Mermaid Stella gak bisa mendekatinya. Hal itu tentu saja membuat Mermaid Stella kecewa. Ketika mereka semua hendak pulang, Gavin baru sadar jika Katya gak ada. Benji bilang bahwa Katya tadi ketinggalan di hutan. Untuk mempercepat waktu, mereka pun berpencar untuk mencari Katya. Di saat Eric sedang sendirian, Benji menghampirinya. Benji bilang bahwa Ariel sudah memberitahunya di mana letak gua mermaid itu berada. Kini mereka berdua pun bergegas menuju ke sana. Untuk menuju ke sana, mereka berdua harus masuk ke dalam sungai karena letak gua itu ada di balik air terjunnya. Tak jauh dari tempat mereka berada, ternyata ada Katya, Gavin, dan TJ. Katya pikir jika Benji dan Eric dalam bahaya. Maka dari itu Katya memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan TJ pergi untuk memberitahu Om Jeki dan yang lainnya. Tak lama kemudian Om Jeki dan yang lainnya melihat Katya dan Gavin sedang berenang di bawah air terjun. Mereka khawatir Katya dan Gavin akan tenggelam. Saat itu mereka belum tahu bahwa Katya dan Gavin hendak menyusul Eric dan Benji menyelam. Om Jeki dan Pak Bejo pun akhirnya memutuskan untuk menolong Katya dan Gavin. Singkat cerita, kini Benji dan Eric sudah sampai di belakang air terjun. Di sana sudah ada Ariel yang menunggu mereka. Eric sangat takjub melihat gua mermaid itu. Kemudian mermaid Ariel, Eric, dan Benji memutuskan untuk masuk ke dalam gua mermaid tersebut. Ketika di dalam gua mermaid, mereka mulai mencari petunjuk. Kemudian Ariel melihat ada sesuatu yang berkilau di dalam sebuah lubang. Setelah Ariel mengambilnya, ternyata itu adalah sebuah cincin emas. Ariel pun berteriak dan memberitahu Eric dan Benji jika Ariel menemukan sesuatu. Saat itu Om Jeki dan Pak Bejo sudah sampai di bibir gua mermaid. Mereka mendengar suara mermaid Ariel. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam gua itu. Saat Eric melihat cincin tersebut, Eric jadi terlihat sedih. Sesampainya di dalam gua, Om Jeki pun melihat cincin itu dan memeriksanya. Sambil menangis, Om Jeki bilang bahwa itu adalah cincin pernikahan milik ibunya Eric. Eric jadi berpikir bahwa ibunya Eric sudah meninggal. Eric masih belum bisa menerima kenyataan tersebut. Kini Eric pun menangis histeris ingin bertemu dengan ibunya. Om Jeki meminta Eric untuk tetap tabah dan mengikhlaskan semua kenyataan ini. Kini Katya dan Gavin sudah sampai di bibir gua mermaid itu juga. Katya mengajak Gavin untuk masuk ke dalam gua yang ada di depan mereka. Awalnya Gavin menolak, tapi akhirnya dia pun masuk ke dalam mengikuti Katya. Sesampainya di sana, Katya dan Gavin bingung apa yang sedang terjadi karena mereka lihat jika Eric sedang menangis. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk segera keluar dari gua mermaid itu. Namun tiba-tiba saja gua mermaid itu berguncang hebat, sepertinya hal itu dikarenakan oleh gempa. Katya mulai panik, tapi mereka semua meminta Katya untuk tetap tenang. Saat itu kondisi di dalam gua sangat gelap. Untung saja Eric punya ide untuk membuat percikan api dari batu yang digesekkan. Setelah itu Om Jeki meminta mereka semua untuk mencari obor. Permasalahan mereka belum selesai sampai di situ saja. Saat mereka hendak keluar, mereka melihat jika lubang guanya kini sudah tertutup oleh bebatuan. Mereka pun mulai panik lagi. Di saat mereka hendak mendobrak bebatuan itu, gua mermaid mulai berguncang lagi. Di tempat lainnya, Mermaid Stella berlari ketakutan dan mencari tempat untuk berlindung. Namun sialnya dia malah bertabrakan dengan Mermaid Mita dan TJ. Kemudian Mermaid Mita mencoba untuk merebut gelang dan kalung ajaibnya yang ada di tangan Mermaid Stella. Tapi TJ malah memisahkan mereka. Tak lama setelah itu, TJ mendengar suara Ratu Neptuna memanggil nama ayahnya TJ. Lantas TJ pun menghampiri Ratu Neptuna dan bertanya padanya. Ratu Neptuna bilang bahwa tadi Om Jeki dan Pak Bejo nyemplung
masuk ke dalam sungai, tapi kini mereka menghilang. Mermaid Stella dan Mermaid Mita baru menyadari jika ada Ratu Neptuna di sana, tapi mereka terlambat menyadarinya karena Ratu Neptuna sudah melihat mereka. Kini Ratu Neptuna menjewer telinga mereka berdua. Mermaid Mita dan Mermaid Stella memohon ampun kepada Ratu Neptuna agar mereka nggak dihukum. Ratu Neptuna bilang bahwa dia nggak akan menghukum mereka berdua, asalkan mereka berdua mau pergi untuk mencari Mermaid Ariel dan yang lainnya. Mereka berdua sangat senang karena memang hal itulah yang mereka inginkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Mermaid Ariel dan yang lainnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Mermaid in Love 2 Dunia. Entong hilap, like, comment, and subscribe-nya. Hatur nuhun.